Berlatar pada zaman dahulu kala, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah kerajaan yang membentang mulai dari gurun di Cina hingga ke pesisir pantai Mediterania. Kerajaan itu adalah kerajaan Persia yang kebetulan dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Saraman dengan sang adik yang menjadi wakilnya bernama Nizam. Ini bebenguknya, Raja Saraman telah dikaruniai oleh 2 orang anak, namun masih saja dirasa kurang lengkap di mata para dewa sampai suatu hari beliau melihat seorang anak kecil bernama Dastan yang merupakan tokoh utama kita yang dengan gagah berani, lincah, gesit, ciling cingcat, ujelang ajeleng kesana kemari membuat Raja Saraman terkesan dan memutuskan untuk mengadopsinya. Something beyond simple understanding. Dan inilah Prince of Persia, The Sands of Time. 15 tahun kemudian, Dastan kini sudah pamuda dan terlihat sedang melakukan pertarungan jalanan dengan sesama rekannya. Bukti bahwa meskipun sudah diangkat sebagai anak raja, Dastan tetaplah pemuda jalanan yang memang lebih suka bergaul dan bercengkram dengan orang-orang yang tak berpangkat. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan 2 anak Raja Saraman yang juga sama-sama sudah dewasa. Ada Pangeran Tus si kakak dan Garsif si adik. Mereka berdua tengah menyusun rencana untuk menyerang sebuah kota bernama Alamut yang dianggap sebagai kota suci yang dipenuhi dengan hal-hal mistis dan keramat. Sebenarnya kota Alamut bukan musuh kerajaan Persia, tetapi Nizam sang paman mengatakan bahwa mata-matanya mendapatkan informasi bahwa kota Alamut telah menjual senjata kepada musuh-musuh mereka, yang entah informasi itu benar atau tidak. Tetapi si paman terus saja membujuk Pangeran Tus untuk mengerahkan seluruh pasukannya agar menyerang kota Alamut yang dianggap sudah ikut memusuhi kerajaan Persia. Terjadi sedikit ketegangan saat Dastan dan Garsif sama-sama ingin memimpin pasukan di garis depan, di mana Pangeran Tus sebagai yang tertua pun merasa bahwa Dastan belum siap untuk hal ini, sehingga peran tersebut akhirnya jatuh kepada si Garsif. Tepat saat pasukan Garsif menyerang di bagian depan istana, Dastan yang masih kekeh ingin ikut andil pun diam-diam membawa tim setianya untuk masuk dari arah samping, yang di sini kita akan diperlihatkan dengan satu metode cerdas untuk menaiki sebuah tembok tinggi, yaitu dengan cara menjadikan anak panah sebagai pijakan dan pegangan yang menuntut Dastan untuk mengerahkan seluruh kekuatan fisik dan otot-otot tubuhnya. Setibanya di dalam istana, Dastan langsung menyuruh timnya untuk membuka gerbang bagian samping, sehingga ketika Pangeran Tus melihatnya, beliau segera menyuruh Garsif sang adik untuk mengalihkan pasukannya ke bagian samping, yang karena prajurit Alamut menyadari hal itu dan juga ikutan pindah posisi, membuat Dastan merasa perlu untuk mencegahnya dengan cara menumpahkan minyak api tepat di jalur tersebut. Bersamaan dengan masuknya pasukan Persia, kita akan diperkenalkan dengan pemimpin kerajaan Alamut yang ternyata adalah seorang perempuan yang bernama Putri Tamina. Ini parasnya, sadar jika pasukannya tak akan mampu melawan pasukan Persia, Putri Tamina pun memanggil ajudannya untuk pergi sambil membawa sesuatu yang paling dilindungi di kota Alamut, sesuatu yang dianggap paling berharga dan paling penting. Tetapi ketika si ajudan akan pergi, di situ dia secara kebetulan berhadapan dengan Dastan yang berhasil melumpuhkannya, yang ternyata sesuatu tersebut adalah seonggok pisau belati dengan pegangan yang terbuat dari kaca, yang tanpa tahu apa itu, Dastan pun berinisiatif untuk menyimpannya. Setibanya di dalam, Putri Tamina sudah tidak bisa berbuat apa-apa setelah pasukannya bertekuk lutut. Awalnya dia menolak menyerahkan diri kepada Pangeran Tus, tetapi setelah melihat Dastan dengan pisau belati pada pinggangnya, entah kenapa Putri Tamina tiba-tiba berubah pikiran dan mau untuk menyerah dan diajak pergi ke istana kerajaan Persia. Sepulangnya dari kota Alamut, Dastan pun dihampiri oleh Pangeran Tus yang berterima kasih atas aksinya nyahuanannya yang justru mempermudah mereka menaklukkan kota Alamut, di mana Pangeran Tus sudah menyiapkan hadiah berupa jubah khas kerajaan Alamut yang nantinya boleh Dastan berikan kepada Raja Saraman alias ayah mereka berdua sebagai persembahan atas keberhasilan mereka menaklukkan kota Alamut.
Dari kedua anak kandungnya yaitu Pangeran Tus dan Pangeran Garsif, Raja Saruman nyatanya lebih sayang dan lebih perhatian kepada Dastan yang hanya seorang anak angkat. Hal itu bukan tanpa alasan karena Raja Saruman mampu melihat lebih jauh ke dalam diri Dastan yang punya keberanian, fokus, berkomitmen, dan bertekad kuat yang tidak dimiliki oleh kedua anak kandungnya, sehingga Raja menaruh harapan besar pada Dastan untuk menjadi penggantinya alias Raja baru dari kerajaan Persia. That defends our great man would have stopped the attack. Thank you, Father. Sesuai permintaan Pangeran Tus, Dastan pun memberikan sebuah jubah khas kerajaan Alamut sebagai hadiah spesial untuk dipakai Raja Saruman, di mana terjadi sesuatu yang tak terduga ketika sang raja rorowesan kepanasan akibat racun yang terdapat pada jubah tersebut. Akibatnya, Dastan dituduh sengaja ingin mencelakai raja, sehingga dia dibantu Putri Tamina pun memutuskan untuk melarikan diri, yang alhasil mereka berdua menjadi buronan paling dicari oleh kerajaan Persia. Seiring dengan pelarian Dastan dan Putri Tamina, Pangeran Tus pun dijadikan raja baru untuk menggantikan ayahnya yang tewas dalam insiden tadi, di mana Dastan akhirnya sadar bahwa Pangeran Tus sengaja membunuh ayahnya sendiri untuk bisa menduduki singgasananya dengan cara menjebak Dastan menggunakan jubah beracun tersebut. I didn't kill my father. Untuk saat ini, Paman Nizam adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya sekaligus orang yang bisa membersihkan namanya dari tuduhan pembunuhan tersebut, sehingga Dastan berencana untuk pergi ke pemakaman Raja Saruman demi bisa bertemu dengan Paman Nizam. And only the holder of the dagger is aware of what's happened. Saat sedang mengobrol itulah, Putri Tamina tiba-tiba menyerang Dastan demi untuk bisa merebut kembali pisau belatinya, di mana Dastan yang terpojok pun tak sengaja menekan tombol bagian atas belatinya dan tiba-tiba ya, betapa terkejutnya Dastan saat baru menyadari jika belati tersebut adalah sebuah pusaka sakti yang mampu mengembalikan waktu, dan hanya orang yang memegang belati itu sajalah yang bisa menyadari akan hal itu, yang karena Dastan sudah berulang kali menggunakannya, maka pasir yang menjadi sumber tenaga belati itu pun akhirnya habis dan tidak bisa digunakan lagi. Did you see that? Disitulah Dastan akhirnya menyadari jika penyerangan yang dilakukan oleh Pangeran Tus kepada kota Alamut adalah untuk mendapatkan belati sakti ini, sehingga Dastan semakin yakin untuk segera menemui Paman Nizam untuk menjelaskan semuanya bahwa Pangeran Tuslah dalang dibalik ini semua. Incredible. Keesokannya ketika mereka berdua melanjutkan perjalanan, Dastan berinisiatif mengisi belati tersebut dengan pasir biasa, yang hal itu langsung ditertawakan oleh Putri Tamina yang mengatakan bahwa tanpa pasir khusus, maka belati tersebut hanyalah pisau tumpul biasa yang bahkan tidak bisa memotong hayam-hayam acan. Yang ketika akan kembali melanjutkan perjalanan, Dastan tak sengaja melihat kalung milik Putri Tamina yang memiliki bandul yang mungkin saja berisi pasir keramat yang cocok untuk pisau belati tersebut. Not your problem, Princess. You know, you really walk like one. I'm desperate for a drop of water. Well, that's more than we have. Beberapa jam melakukan perjalanan, Putri Tamina yang kelelahan pun akhirnya pingsan, yang ketika Dastan mencoba menolong, tiba-tiba Can you hear me? saat siuman, Dastan sudah disambut oleh beberapa orang asing yang dipimpin oleh seseorang bernama Amir yang merupakan pebisnis judi pacuan burung unta. Juga ada satu anak buah favoritnya yang merupakan ahli lempar pisau bernama Seso. Ini babangusnya, Dastan dan Putri Tamina pun ditangkap dan dibawa menuju ke tempat Amir untuk dijadikan pekerja paksa di tempat tersebut. Deal? What's deal? Sebelum dimasukkan ke dalam kurungan, Dastan pun meminta izin untuk berbicara sebentar dengan Putri Tamina, yang di situ Dastan sekonyong-konyong melepas kalungnya dan membuka isinya, yang ternyata memang benar terdapat sedikit pasir keramat yang merupakan sumber tenaga belatinya. Your lies are so clever. I am the guardian of a divine. Setelah bercengkrama tidak penting dan menonton pacuan kuda dengan Amir, Dastan yang kasihan melihat Tamina dijadikan PL pun memutuskan untuk menyelamatkannya, sekaligus kabur dari tempat ini untuk pergi menemui Paman Nizam. Get to the tunnel!
Setibanya di lokasi pemakaman ayahnya, Dastan dan Tamina pun menyamar sebagai pelayan Raja Mukbang yang doyan sekali ngemil kacang menggunakan alat pembuka kacang. Yang sesampainya di tempat yang dituju, Dastan memutuskan untuk memberi pesan tersembunyi kepada Paman Nizam agar menemuinya di tempat yang sepi. Sungguh sangat bahagia sekali Dastan bisa bertemu dengan sang paman yang notabene adalah satu-satunya anggota keluarga yang bisa dipercaya. Namun kebahagiaan itu seketika harus pupus tatkala Dastan melihat kedua tangan paman mengalami luka bakar, persis seperti luka bakar akibat racun, sehingga akhirnya terungkaplah bahwa pengkhianat sesungguhnya bukanlah Pangeran Tus, melainkan Paman Nizam. Beliau pulalah yang menyuruh pangeran agar memberikan jubah beracun tersebut kepada Dastan. Beliau pulalah yang memprovokasi Pangeran Tus supaya menyerang kota Alamut demi bisa mendapatkan belati sakti ini. Beruntung belati yang Dastan bawa sudah ditukar dengan alat pembuka kacang, sehingga Dastan bisa segera kabur dari kejaran anak buahnya. Mendengar Dastan ada di tempat ini, Pangeran Garsip yang ingin balas dendam pun langsung turun tangan mengejar Dastan hingga mereka berdua terlibat pertarungan sengit yang meski Dastan berkali-kali menjelaskan bahwa bukanlah dia pelakunya, Garsip tetap tidak mau percaya. Karena Dastan berhasil lolos, Paman Nizam pun menemui Pangeran Tus untuk membujuknya agar mau mengutus pasukan pembunuh agar segera memburu Dastan. Namun Pangeran Tus yang bijaksana memilih untuk memakai cara yang normal dan mengadili Dastan sesuai perundang-undangan. Yang karena usaha provokasinya tidak berhasil, Paman Nizam langsung pergi sendirian, pergi menuju pasukan pembunuh bayaran yang memiliki julukan Hasan Sin atau alias dari nama Assassin untuk memburu Dastan dan merebut pisau belatinya. Tukar tambah, ayo. Kembali ke Dastan dan Putri Tamina yang terlihat sudah berada di padang pasir tepat saat ada badai pasir muncul. Berdua di dalam tenda membuat kedekatan di antara keduanya semakin erat hingga akhirnya Putri Tamina menceritakan asal-usul belati sakti tersebut, bahwa dahulu kala para dewa sengaja memberikan belati ini untuk digunakan umat manusia agar bisa menjaga keseimbangan dan kedamaian, di mana terdapat sebuah lokasi rahasia di dalam kota Alamut yang di dalamnya ada sebuah batu raksasa yang dinamai dengan jam pasir, yang barang siapa menusukkan belatinya pada jam pasir tersebut, maka orang itu akan bisa memutar waktu dalam rentang waktu yang sangat jauh sekali, alias bisa merubah masa lalu takdir sesuai keinginannya sendiri. Berdasarkan cerita itu, Dastan akhirnya teringat dengan cerita Paman Nizam tentang masa kecilnya bahwa Raja Saraman pernah diserang oleh seekor singa dan Paman Nizamlah orang yang telah menyelamatkannya, yang karena saat sudah besar Saramanlah yang diangkat sebagai raja, maka Paman Nizam merasa menyesal tak membiarkan saja kakaknya mati, sehingga tujuan daripada Paman Nizam ingin mendapatkan pisau belatinya adalah untuk kembali ke masa lalu, membiarkan kakaknya mati oleh singa tersebut dan menjadikan dirinya sebagai satu-satunya raja dari kerajaan Persia. Setelah badai pasir mereda, mereka berdua kembali melanjutkan perjalanan dan berhenti di sebuah oasis yang justru tak sengaja mempertemukan mereka dengan Amir dan gengnya yang rupanya berniat untuk menyerahkan Dastan kepada Pangeran Tus demi untuk hadiah imbalan. Ostrich! Am I right? Singkat cerita, malam pun tiba. Ketika mereka semua sedang istirahat, pasukan Hasan Sin rupanya sudah tiba di sana dan melakukan serangan menggunakan ular pasir. Yang ketika mereka tak punya peluang untuk selamat, Dastan kembali menggunakan belatinya untuk menyelamatkan mereka semua dan... Bersama dengan Amir, mereka semua berencana untuk pergi ke bukit yang menjadi tempat paling aman untuk menyembunyikan belatinya. Yang setibanya di sana, terdapat banyak sekali mayat warga sini atau warga lokal yang menjadi korban kebengisan Hasan Sin. Dan tak lama, muncullah Pangeran Garsip dan pasukan yang langsung menangkap mereka semua. Hey, listen to me. Give me your sword. Dastan kembali harus berupaya untuk membuat Pangeran Garsip percaya, yang setelah menjelaskan secara terperinci tentang semuanya, Pangeran Garsip pun mulai bisa mempercayai semua penjelasan Dastan. Tetapi
Ya, muncullah pasukan Hasanshin yang langsung membantai seluruh pasukan Garsip, di mana Dastan segera masuk ke dalam gua untuk menyusul Tamina yang berencana untuk menonaktifkan kesaktian belati tersebut selama-lamanya. Yang ketika dia akan melakukannya, muncullah satu Hasanshin yang membuat Tamina jatuh pingsan dan kemunculan seekor ular yang berhasil mengambil belatinya, sementara Dastan terlibat pertarungan dengan Hasanshin tersebut yang cukup membuatnya kewalahan. Pada akhirnya, Dastan diselamatkan oleh Garsip yang sudah sekarat. Dia meminta maaf karena tidak mempercayainya selama ini. Sementara Amir yang awalnya memilih untuk tidak ikut campur pun akhirnya berubah pikiran setelah Seso, si pelempar pisau, membujuknya agar mau membantu Dastan demi untuk keselamatan bangsa Persia. Tiba di kota Alamut, Paman Nizam rupanya sudah melakukan penggalian untuk menemukan jam pasir yang dimaksud, sehingga satu-satunya cara tercepat untuk mencegah Nizam merubah masa lalu adalah dengan mencuri pisau belatinya yang katanya disimpan di dalam kuil yang dijaga oleh Hasanshin, sehingga Seso ditunjuk sebagai orang yang tepat untuk mengambil belati tersebut. Dan ya, baru saja masuk, Seso langsung disambut oleh satu Hasanshin yang juga sama-sama memiliki kemampuan melempar yang cukup lihai, di mana ini adalah momen yang tepat untuk Seso membuktikan julukannya sebagai pelempar pisau terhebat dalam sejarah. Pada akhirnya, belati tersebut berhasil dilemparnya pada Dastan dan kawan-kawan. Namun Seso juga terkena beberapa serangan tepat di bagian vitalnya yang membuatnya harus mati saat itu juga. Seal every gate! Find him! Berbekal belati sebagai bukti, Dastan pun menemui Pangeran Tus untuk menjelaskan semuanya sekaligus menjelaskan tentang cara dan khasiat dari belati itu sendiri. Yang karena Tus masih tidak percaya, Dastan pun nekat menusuk dirinya sendiri demi untuk supaya Tus membuktikan sendiri kesaktian belati tersebut. Pada akhirnya, Tus pun percaya dengan semua perkataan Dastan, tapi itu semua sudah terlambat karena Paman Nizam keburu membunuhnya dan pergi membawa serta belatinya yang saat penjaga akan membunuh Dastan, muncullah Putri Tamina yang berhasil menyelamatkannya. Yes! Ketika Nizam menggunakan lubang galian untuk mencapai jam pasir, Putri Tamina sendiri menggunakan jalan rahasia yang tidak diketahui oleh siapapun. Tetapi masalahnya, jalan ini memiliki semacam jebakan mematikan yang barang siapa menginjakan kaki di jalur yang bukan seharusnya, maka bangunan ini akan runtuh dalam seketika. Dan ya, berkat keahlian parkurnya, Dastan berhasil selamat dari insiden barusan. Dia dan Tamina akhirnya bisa melihat secara langsung jam pasir yang dimaksud, yang ternyata bentuknya sama sekali tidak mirip dengan jam, melainkan hanya batuan kaca yang menjulang tinggi dan bercahaya. Tak lama muncullah Paman Nizam yang bermaksud untuk menusukkan belatinya pada jam pasir tersebut, yang mana Dastan dan Tamina mencoba menjelaskan dampak buruk dari apa yang akan dilakukan si Paman. Bukannya mengerti, dia justru malah mendorong mereka berdua hingga Tamina tewas jatuh ke bawah jurang. Dan ya, Paman Nizam pun berhasil menusukkan belatinya sehingga muncratlah pasir waktu yang akan menimbulkan kekacauan garis waktu, di mana Dastan mencoba untuk melepaskan tangan Nizam dari belatinya dan... Ya, Dastan sepertinya berhasil menjadi orang terakhir yang memegang belati tersebut, yang hal itu dibuktikan dengan kembalinya dia ke waktu pertama kali dirinya menyentuh belati tersebut secara langsung, yakni detik-detik saat pasukan Persia sedang menyerang pasukan Alamut. Sehingga sebelum semuanya terjadi, Dastan buru-buru memberitahu mereka semua tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Paman Nizam serta rencana penyerangan ke kota Alamut yang tidak lebih dari hanya akal-akalannya saja. War was set up by one trusted above all else.
to invade Alamet. What is this, Dastan? But a true king considers the advice of... Sempat bingung ingin membela siapa, Pangeran Tus yang bijaksana pun memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki informasi yang diterima oleh pamannya, yang karena sudah terlanjur ketahuan dan dicurigai, Paman Nizam pun nekat menyerang Dastan di muka umum, sehingga semakin terungkaplah kebusukan dia selama ini, membuat Pangeran Tus memutuskan untuk membunuhnya dengan tangannya sendiri. Di hadapan Putri Tamina, Pangeran Tus pun meminta maaf telah menimbulkan kerusakan dan berjanji akan mengganti semua kerugiannya, yang untuk demi mengikat dua kerajaan agar lebih harmonis, Pangeran Tus pun menawarkan adiknya Dastan untuk menikah dengan Putri Tamina, yang sebagai hadiah spesialnya, Dastan mengembalikan pisau belatinya sebagai bukti kesungguhan itikat baik ini. Sadar jika Dastan sudah menekan tombolnya dan sudah melewati petualangan yang sangat panjang, Putri Tamina pun menerima tawaran kawinnya sehingga semuanya berakhir bahagia, tentram, aman, gemah ripah, dan loh jinawi. Tamat ending yang cukup membagongkan. Persis seperti sosok Memnon di film Scorpion yang sudah kita bahas kemarin, semuanya adalah tentang keserakahan dan kerakusan dan ketamakan seorang insan manusia, yang dalam hal ini adalah Paman Nizam. Padahal kurang apa coba? Lahir sebagai bangsawan, punya saudara baik, keluarga utuh, punya jabatan sudah, harta melimpah, pengen ini pengen itu tinggal tunjuk, gak perlu lagi mikirin besok makan gimana, beras cukup atau enggak, duit dari mana, listrik udah bayar atau belum, keluarga di rumah udah makan atau belum. Ini mah sudah tinggal enaknya bro, masih saja kurang. Ya Allah, apa yang kau cari di dunia ini wahai para pemimpin? Tidak cukupkah kalian melihat kami kelaparan banting tulang hidup dalam kesulitan ekonomi, sedangkan kalian duduk di kursi mahal, makan enak di restoran, naik mobil Alphard dikawal fatwal, ulang tahun dirayakan orang-orang berpangkat, gaji puluhan juta tiap bulan, dihormati kemanapun kalian pergi, selalu diprioritaskan, punya privilege, punya aset, punya semuanya. Kenapa masih belum cukup? Apa yang sebenarnya kalian cari? Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Tusuk Konde Shadow Master.